Antum kalau mau ria, kasih nampak ke orang, nggak usah masukkan ke media sosial. Mau tahu caranya gimana? Malam-malam nih, ini kan antum mau sholat tahajud nih. Malam-malam siapa yang mau antum riakkan tuh ibadah itu, mau antum tampakkan ke dia? Datang ke rumahnya, ketok pintu rumahnya, begitu dibuka langsung gelar sejadah di situ. Allahu Akbar. Selesai udah. Ngapain masukkan ke media sosial? Tunggu besok pagi. Malam itu aja langsung. Nggak ada guna jamaah. Kalau kita riak ibadah kita, ibadah itu hukum asalnya ditutupi. Hanya Allah dan kita yang tahu. Kalau memang ada di situ maslahat, memotivasi, ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita masukkan ke media sosial, kita sedang sholat tahajud, apa maslahatnya? Yang ada kan riak begitu. Sama aja seperti walimah safar tadi. Apa bedanya? Antum masukkan ke media dengan walimah safar tadi. Sama aja. Kalau antum pengen riakkan ke orang sholat tahajud, undang aja dia siang hari. Kan malam kita mau sholat tahajud. Undang semua orang makan siang. Habis itu kasih tahu, nanti malam aku mau sholat tahajud. Kan sama aja begitu. Walimatul safar. Dia undang semua orang, kasih tahu, aku mau pergi haji. Udah, kalau kita laksanakan haji tanpa orang tahu, alhamdulillah itu yang lebih bagus. Pulang juga tanpa orang tahu, kecuali kalau memang ada masalahnya, seperti contohnya kita mau izin di kantor, karena kan namanya orang pergi haji kan waktunya lama. Ya kita utarakanlah izinnya keperluannya apa. Nah, itu nggak apa-apa, maslahat. Tapi kalau kita cerita ke setiap orang ini biar dipuji, biar mantep ini Pak Haji ini, masya Allah, udah berapa kali. Kadang ada begitu. Nggak ditanya orang, dia bilang, saya sih alhamdulillah kalau haji udah 6 kali. Nggak ditanya pun. Ada begitu. Saya mah tahun 2001 itu haji saya yang kelima. Udahlah cukup kalau antum haji, alhamdulillah. Cukup Allah yang tahu, kan begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pagi harinya tadi kan anak-anak muda tadi ketika masuk ke rumahnya Rasulullah dalam keadaan Rasulullah udah nggak ada, ternyata Ali bin Abi Thalib yang ada di kasur Rasulullah. Alhamdulillahnya sebelum mereka menebas, mereka buka dulu selimut itu. Ternyata Ali, nggak jadi mereka tebas. Alhamdulillahnya. Kalau mereka langsung main tebas, masya Allah, syahid Ali bin Abi Thalib. Besok paginya mereka laporan kepada Abu Jahal, karena Abu Jahal pemimpinnya tadi. Ngamuk Abu Jahal. Kok bisa Muhammad nggak ada? Padahal udah kita kepung tadi malam. Dari mana dia keluar? Itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ngamuk, Abu Jahal langsung naik ke atas Ka'bah, ke atas rumah Allah Ka'bah, naik. Kemudian dia umumkan, "Man wajada Muhammadan hayyan aw maitan walahu mi'ata alf naqah." Siapa yang bisa mendapati Muhammad hidup atau mati, terserah. Untuk dia 100.000 ekor onta. 100.000 jamaah. Antum nih kalau misalnya zaman sekarang mungkin orang nggak tertarik ya. 100.000 ekor onta mau taruh di mana kan gitu. Tapi dulu zamannya Rasulullah, di kalangannya orang-orang Quraisy itu harta yang paling mewah, paling mahal ya onta. Dulunya ibaratnya itu seperti mobil mewah lah. Sekarang kalau dibilang siapa yang bisa mencari orang ini hidup atau mati, untuk dia mobil Lamborghini 100.000 unit. Nah begitulah kalau zaman sekarang gitu. Biar kita tertarik kan. Kadang kita kalau ngedengerin onta, ini bikin repot aja nih onta nih kan, kotorannya aja udah berapa kan gitu. Tapi asal antum tahu, dari dulu sampai sekarang harganya onta memang nggak murah. Antum tahu harganya sapi itu bisa 25-30 juta. Kalau onta bisa 2 kali lipatnya jemaah. Berarti bisa 60, bahkan ada lagi yang lebih mahal sampai 100 ada. Bayangkan itu 1 ekor. Kalau 100.000 ekor, sudah berapa itu? Itulah hadiah yang begitu besar yang disiapkan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal memang orang kaya, banyak ontaknya. Dia memang orang yang paling kaya di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu. Semuanya semangat, sampai dikatakan anak kecil yang baru bisa berjalan aja ikut cari Muhammad. Kemana nih? Mana nih Muhammad? Subhanallah, untuk dapat 100.000 ekor onta nih nggak main-main. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari rumahnya Abu Bakar, subhanallah, inilah kecerdasannya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar untuk menemani hijrahnya Rasulullah, bukan sembarangan pilihan. Karena memang Abu Bakar ini adalah sahabat yang cerdas sekali dan juga keimanan yang paling kuat di antara sahabat-sahabat yang lain. Padahal kita tahu tadi ada Umar Ibnul Khattab pemberani. Kenapa nggak Umar aja yang menemani Rasulullah hijrah? Karena memang ini udah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan keluar dari rumahnya Abu Bakar, sebelum pagi hari ini, malam hari tadi itu, Abu Bakar memerintahkan seorang pengembala dia. Ada yang meriwayatkan itu budaknya, namanya Amir bin Fuhairah.
Nama budaknya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengembala kambingnya Abu Bakar. Diperintahkan kamu ikut di belakang kami bersama kambing-kambingnya Abu Bakar. Tujuannya apa? Karena setiap Rasulullah dan Abu Bakar melangkah kan pasti meninggalkan jejak. Namanya di pasir ada jejaknya. Nah, sengaja si Amir bin Fuhairah bawa kambing-kambingnya si Abu Bakar biar untuk menghapus jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Namanya kambing kan banyak. Kalau kambing lewat satu, lewat dua, kelihatan nggak hilang udah jejaknya Rasulullah, nggak kelihatan lagi. Dan ketika itu Rasulullah dengan Abu Bakar tidak melewati jalan yang semestinya dilewati untuk ke Madinah. Karena kita tahu jalan dari Mekah mau ke Madinah itu lewat utara ke atas. Tapi Rasulullah lewat selatan ke bawah, muter. Tujuannya apa? Biar untuk mengecoh orang-orang musyrikin Quraisy. Karena kan orang musyrikin Quraisy taunya Nabi Muhammad ke Madinah. Kalau ke Madinah pasti rutenya lewat sini. Mereka pasti akan cari lewat situ. Tapi Nabi Muhammad nggak lewat situ. Dia lewat ke bawah, ke selatan. Nanti mutar lagi baru naik ke atas begitu. Tujuannya untuk mengkelabuhi orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, pagi harinya bingung nyari di mana jejak kakinya nggak ada. Yang ada jejak kambing aja di situ semua. Ya. Mereka lewat rute ke Madinah nggak ada juga, karena memang Nabi Muhammad nggak lewat rute ke Madinah, dia lewat rute ke selatan ke bawah, nanti putar balik. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu gunung namanya Jabal Sur. Di situ ada goa namanya Goa Sur. Sur ini artinya sapi jantan. Kenapa dikatakan gunung itu sebagai sapi jantan? Karena memang kalau kita lihat dari bawah, bagi yang pernah umroh haji tahu, karena ini biasanya dibawa untuk para wisata ke sana untuk melihat bagaimana historinya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Itu kalau kita lihat di bawah, bentuk gunungnya itu seperti punduk sapi. Kan kalau sapi yang punduknya ada punduknya kan begitu. Ah, itu mirip begitu gunungnya. Makanya dinamakan dengan gunung sapi jantan. Rasulullah sampai di atas gunung itu, di situ ada goa namanya Goa Sur. Ya, goanya ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum kira goa seperti ada goa kemudian ada pintunya kemudian masuk ke dalam besar lebar di dalam, enggak. Goanya itu kita pernah naik ke atas dan kalau antum pengen memastikan bisa cek di Google ataupun di YouTube karena banyak sekarang ya video-video tentang tempat-tempat histori dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Itu bentuknya seperti batu aja dia, batu besar, batu bulat besar. Di atas puncak gunungnya Jabal Sur tadi, kemudian di bawah batu itu ada lubang yang cuma bisa kita masuki dengan merunduk. Kalau kita berdiri nggak bisa, harus merunduk masuk ke dalam. Nah, di dalam itu batu besar tadi, ternyata dalam batu besar tadi itu kopong. Begitu gunungnya, goanya itu begitu. Jadi batu gede begini bulat. Nah, di dalamnya itu kopong. Kopong itu apa maksudnya? Kosong begitu, macam tahu kan gitu. Kalau tahu yang di dalamnya kopong kan di luarnya kelihatan besar gitu, tapi dalamnya kopong, nggak ada isinya, itulah tahu kan. Nah, kalau udah dikorek isinya kan gitu, mau dimasukin apa, tahu isi atau tahu apa. Nah, di dalamnya kopong, kemudian di atas batunya itu ada lagi lubang untuk masuk cahaya dan udara. Jadi lubangnya itu batunya bulat begini, lubangnya di bawah satu yang cuman ukuran untuk kita merunduk, kemudian di atas begini ada lubang lagi untuk masuk cahaya dan udara. Nah, begitu dulu. Itu disebut dengan Goa Sur. Nabi Muhammad sebelum masuk diperiksa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lihat ya, ternyata nggak ada apa-apa, aman, disumpel semua lubang-lubang yang ada di dalam, kemudian baru Nabi Muhammad SAW masuk. Ternyata orang-orang musyrikin Quraisy juga sampai di atas Gunung Saur tadi, sampai di atas itu, karena sebagian ada yang nyari ke utara, sebagian lagi ada yang nyari ke selatan. Mereka bagi dua. Karena mereka juga paham kalau Muhammad tidak melalui rute yang resmi lewat utara, pasti dia punya akal untuk memutar balik. Kita periksa juga lewat selatan. Sampai ke atas itu. Ternyata mereka juga sudah sampai di atas goa, tapi bagian atasnya tadi, bukan bagian bawahnya. Di bagian bawahnya itu wallahu alam bisawab, ada yang meriwayatkan, walaupun ada yang mensahihkan sebagian ulama, ada juga yang mendhaifkan riwayat ini sebagian ulama. Ya. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih banyak adalah mendhaifkan riwayat tadi. Walaupun ada sebagian yang mensahihkan. Apa riwayatnya? Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak masuk ke dalam ke pintu gua yang di bawah, tapi mereka lihat lewat atas? Karena di pintu gua yang di bawah ternyata dipenuhi dengan sarang laba-laba. Ditambah lagi dengan ada burung merpati yang sudah bertelur buat sarang di depan pintu itu. Jadi mereka, aduh ngapain kita masuk lewat bawah ini, udahlah merangkak, habis itu banyak lagi sarang laba-laba, habis itu lihatlah ini, burung merpati sampai bertelur, berarti nggak ada orang lewat sini kan gitu. Kalau ada orang, burung merpati ini udah terbang. Subhanallah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan
ya, untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Ketika Allah katakan ketika semua tidak ada yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan menolong nabinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idhuma fil ghar id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika orang musyrikin Quraisy tadi sudah ada di atas lubang yang di atas tadi, dan itu kalau dia menunduk melihat ke bawah kelihatan itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdua di dalam goa, idz qala li sahibihi, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah mengatakan, ya Rasulullah, kita bakal ketahuan ini Rasulullah, bakal dibunuh kita Rasulullah, bakal habis Islam ini ya Rasulullah. Sedih Abu Bakar, bukan sedih karena dia takut mati, bukan, sedih kalau Rasulullah ditangkap, Islam ini habis sudah. Kalau Rasulullah dibunuh berarti selesai udah Islam. Bukan masalah nyawanya bakal dibunuh dia takut, bukan. Abu Bakar nggak takut. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, jangan kau kira kita cuma berdua, Allah bersama kita. Bayangkan yang tadinya mereka ingin melihat ke bawah, nggak jadi melihat ke bawah, dan Allah bebaskan Rasulnya dan Nabinya. Subhanallah. Ya. Nah, 3 hari 3 malam. Yang mengantarkan makanan siapa? Asma tadi, putrinya Abu Bakar. Jadi putrinya tadi itu dibiarkan di Mekah. Nanti akan dijemput oleh sahabat Nabi SAW yang lain yang akan berangkat dari Madinah untuk menjemput putri Rasulullah dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Asma binti Abi Bakar tadi yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Jadi setiap Asma datang naik ke atas gunung tadi, diikuti oleh Amir bin Furaiha, tukang pengembala kambingnya Abu Bakar tadi. Kenapa diikuti? Sengaja dia bawa kambing-kambingnya biar jejak kakinya Asma nggak ketahuan. Jadi begitu dia datang pulang, diikuti lewat belakang. Datang kambing-kambingnya, hilangkan jejaknya Asma. Ketika Asma mau membawa makanan kepada ayahandanya dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak menjumpai apapun untuk mengikat makanan, karena semua udah dibawa oleh Abu Bakar. Hartanya semua Abu Bakar bawa, subhanallah. Untuk apa? Untuk hijrah. Akhirnya Asma cuma punya pakaian dia yang bentuknya cuma selendang. Dia buka pakaiannya, dia sobek jadi 2, sebagian masih dia pakai untuk menutup aurat tubuhnya, sebagian lagi dia pakai untuk membungkus makanan yang bakal diantar kepada Rasulullah dan ayahandanya. Di situ kata Rasulullah, Asma dzatu naqatain. Asma itu nanti dia punya 2 selendang di surga. Subhanallah. Ya. Nah, setelah 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat kembali. Kita tutup pembahasan sampai di sini karena sudah waktunya syuruk. Ketika berangkat, Rasulullah melewati satu kampung, kampungnya suku Ju'sum. Suku Ju'sum. Ada seorang yang melihat dari kejauhan, wah itu jangan-jangan yang lagi dicari sama orang-orang Mekah nih. Siapa? Muhammad dengan Abu Bakar tuh, dari kejauhan. Kemudian dia sampaikan kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah bin Malik ini orangnya serakah. Kata dia, jangan bilang-bilang ke orang, biar saya ngecek sendiri. Kenapa? Dia pengen dapat 100.000 ekor onta ini sendirian. Kalau dapat satu kampung kan bagi rame-rame, aduh tinggal sedikit kan gitu. Dia bilang, biar saya cek, jangan sebarin ini dulu. Jangan-jangan itu bukan Muhammad itu. Maksud tujuan dia biar apa? Kalau saya sendiri yang menemukan si Muhammad, saya dapat hadiah sendiri kan gitu. Suraqah bin Malik namanya. Ya, akhirnya Suraqah bin Malik tadi dia kendarai kudanya dan dia ahli berkuda. Dia ahli memanah, dia nggak pernah jatuh dari kudanya, dia pandai berkuda, bukan sembarangan orang. Dia bisa berpedang, dia bisa memanah, dia bisa memacu kudanya, orang yang pandai dalam berkuda. Dia kejar tuh Rasulullah. Dia tahu ini Muhammad, udah pasti kelihatan dari ciri-cirinya, oh bakal dapat hadiah 100.000 ekor onta nih, bakal jadi orang kaya nih kan gitu. Ketika akan sampai mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar udah tahu, ya Rasulullah itu ada Suraqah bin Malik sedang mengejar kita. Rasulullah tetap tidak menoleh. Sambil berdoa Rasulullah SAW, begitu mau mendekati, ternyata kudanya Suraqah jatuh. Waduh, seumur-umur Suraqah naik kuda nggak pernah jatuh, baru jatuh kali itu. Karena dia pandai berkuda, bukan orang baru kemarin belajar naik kuda. Ibaratnya dia ini pembalap lah, nggak mungkin jatuh gitu. Namanya pembalap kan gitu. Emang udah profesional dia, pinter dia berbalap. Jatuh. Begitu jatuh dia bangunin lagi kudanya. Waduh, ini mungkin lagi sial nih. Dia naik lagi, dia pacu lagi. Saya kejar nih Muhammad. Rasulullah tidak menoleh. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah itu Suraqah, kejar lagi. Rasulullah berdoa. Ternyata begitu mau dekat, jatuh lagi yang kedua kalinya. Suraqah bilang, waduh, kenapa jatuh lagi nih? Bangun lagi kudanya. Dia pacu lagi kudanya. Rasulullah tidak menoleh sambil berdoa. Begitu mau dekat, jatuh lagi ketiga kalinya. Di situ kata Suraqah bin Malik, ini bukan lagi namanya sial.
ini memang Muhammad yang sengaja buat saya seperti ini. Akhirnya dia tahu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Akhirnya dia teriak, "Ya Muhammad, aku datang bukan untuk membunuhmu, tapi aku datang untuk meminta perjanjian damai yang tertulis darimu, bahwasanya engkau tidak akan membunuhku." Karena dia tahu ini bukan sembarangan orang, ini bakal menjadi pemimpin, ini bakal menjadi penguasa kota Mekah. Dia tahu sebelum terjadinya itu dia minta perjanjian damai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis. Akhirnya Rasulullah perintahkan Abu Bakar untuk menulis perjanjian damai tadi itu, dan kemudian perjanjian damai itu ternyata dibawa oleh Suraqah bin Malik ketika 10 tahun yang akan datang terjadinya Fathul Mekah. Suraqah bin Malik jadi tawanan. Ketika jadi tawanan, dia belum masuk Islam pada saat itu. Ketika Rasulullah kasih perjanjian damai, dia belum masuk Islam. Masuk Islamnya ketika Fathul Mekah, ketika Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah, yaitu 10 tahun yang akan datang. Kan Fathul Mekah terjadi di akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dibawa itu oleh Suraqah bin Malik. "Ya Rasulullah, aku punya perjanjian damai darimu. Ini surat 10 tahun yang lalu, wahai Rasul." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lepaskan Suraqah bin Malik karena itu adalah perjanjian dariku. Subhanallah. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut memulai perjalanan hijrahnya sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan nanti akan kita kisahkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah keluar dari Mekah Al-Mukarramah sempat singgah di satu perkemahan, satu tenda yang disebut dengan tenda Ummu Ma'bad. Di situ nanti ada beberapa kejadian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan itu insyaallah akan menjadi sub pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, yaitu kajian kita pada Siratun Nabawiyah. Atau sebelum kita tutup majelis seperti biasa, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Tafaddal barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul itu kan lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian Rasul juga meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal juga. Dan apakah harinya sama juga di sini? Nah, begitu apa? Karena Rasul itu tindakan arsana ila rahmatan alamin. Aku tidak memberi kamu kecuali untuk rahmat di alam. Itu di apa? Kemarin waktu hari terakhir Rasul Maulid itu menggema sekali seluruh dunia. Sedangkan wafatnya tidak begitu dirayakan. Beda dengan Nabi Isa. Di dalam surat Maryam yang 33 itu ada terjemahannya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, dan juga pada hari kelahiranku, kemudian pada hari wafatku, dan juga pada hari kebangkitan. Makanya pada waktu Nabi Isa itu lahir dirayakan sebagai hari Natal. Kemudian dirayakan juga ada kebangkitan Isa Al-Masih, ada hari kenaikan Isa Al-Masih juga. Padahal kita belum tahu kapan itu apa Nabi Isa itu akan lahir kembali. Itu sudah dirayakan dengan tahu ya Allah. Sedangkan hari Natal jelas sudah lahir, dirayakan dirayakan. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama itu mengenai dari apa bapaknya Rasul apa dari Isnin. Yang kedua itu tentang Isa itu, tentang dirayakannya sebagai tiga-tiganya hari Natal, hari kenaikan Masih, hari kebangkitan Masih. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus, yaitu berkenaan dengan tanggal lahir Nabi Muhammad, begitu juga tanggal lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita ketahui bahwasannya tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kita bahagia ketika Rasul itu lahir. Betul, kita bahagia ketika Rasul itu lahir, tapi tanda kita mencintai Rasulullah bukan hanya dengan itu. Bahkan konsekuensi daripada syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, kata para ulama, yang pertama konsekuensinya kita harus membenarkan segala apa yang dikabarkan dari Rasulullah. Yang kedua, kita harus mengerjakan segala apa yang diperintahkan Rasulullah, bukan hanya membenarkan tapi juga mengamalkan. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting,
kita tidak beribadah kecuali dengan contoh dan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, hukum asal ibadah itu adalah haram. Hukum asalnya haram, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai kata para ulama, hatta ya'tiyad dalil ala wajibihi wa sunnatih. Sampai datangnya dalil menunjukkan wajib atau sunnahnya. Kalau kita nggak ketemu ke dalil, berarti jangan kerjakan ibadah itu. Itu hukum asalnya. Artinya harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kaidah al ilmu qabla qauli wal amal, kaidah para ulama mengatakan berilmu dulu baru beramal dan berucap. Itu kaidahnya. Kenapa? Karena hukum asal ibadah tadi tidak boleh dikerjakan sampai datangnya dalil. Artinya harus mengilmui dulu, cari dulu, belajar dulu. Kalau sudah tahu ini dalilnya begini dan begitu, baru kita kerjakan dan baru kita sampaikan, yaitu dakwah. Karena kalau cuma ikut-ikutan saja tanpa ilmu, berbeda kualitasnya dengan orang yang mengerti ilmu. Makanya perhatikan jamaah, subhanallah, banyak di bulan Ramadan kaum muslimin yang nggak pernah nongol batang hidungnya di masjid. Bulan Ramadan kelihatan di masjid. Begitu selesai Ramadan, hilang tak kemana nggak tahu. Seolah-olah Allah itu cuma ada bulan Ramadan doang. Habis Ramadan Allah pergi, dia juga pergi dari masjid. Itu menunjukkan apa? Ibadahnya tanpa ilmu, cuma ikut-ikutan orang. Ramadan orang ramai ke masjid gitu. Begitu habis Ramadan orang nggak pada ke masjid, juga nggak usah ke masjid gitu. Dia nggak punya ilmu, tapi kalau dia punya ilmu dia paham Allah itu ada setiap saat dan sholat itu wajib hukumnya kapanpun dan dimanapun, dan laki-laki datang ke masjid. Kalau punya ilmu dia ngerti bukan Ramadan doang, tapi karena dia cuma ikut-ikutan doang, lagi viral orang pada ke masjid ikutan kan gitu ya. Lagi nggak viral dia nggak ke masjid udah. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah 3 hal tadi. Kita benarkan semua kabar datang dari Rasulullah, hadisnya kita benarkan yang sahih, kemudian kita amalkan hadis itu, bukan cuma kita tahu oh ini hadisnya sahih tapi nggak kita amalkan, percuma. Setelah kita amalkan juga kita tidak beribadah kecuali patokannya hanya contoh dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah tanggal 12 Rabiul Awal, wallahu alam bishawab. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tanggal lahirnya Rasulullah tanggal segitu. Ada lagi yang mengatakan enggak, karena memang sebagian mendoifkan riwayatnya. Karena ada beberapa riwayat yang doif kata sebagian ulama. Wallahu alam bishawab. Intinya tadi ya, mau kapanpun lahirnya Rasulullah, intinya tadi 3. Apapun yang diucapkan Rasul kita benarkan kalau itu sahih hadis Nabi, dan kita amalkan setelah kita tahu itu sahih, dan kita punya patokan. Kita punya idola, ini harga mati, tidak akan beribadah kecuali dengan contoh dan ajaran Nabi. Udah, itu baru dikatakan in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, syaratnya 1, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Selesai. Ya. Naam. Barakallahu fik. Adapun tentang Nabi Isa tadi, wallahu alam bisawab. Karena masalah tahun kelahiran Nabi Muhammad aja diperselisihkan, apalagi tahun kelahirannya Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Al-muhim yang kita akui bahwasannya Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah, tapi tetap kita katakan bahwasannya yang menjadi syariat yang wajib dikerjakan sampai hari kiamat hanyalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentang masalah tanggal lahirnya nabi-nabi sebelumnya, wafatnya di mana, kuburannya di mana, kalau kita tahu alhamdulillah itu tambahan ilmu. Tapi kalau kita nggak tahu, itu juga bukan menjadi syariat kita, karena syariat kita adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya insyaallah ada hadiah. Nah, ya. Pertanyaan pertama untuk ikhwannya. Nanti setelah itu kalau ada akhwatnya yang bisa angkat tangan kita tunjuk, ya, karena kalau yang jawab semua nanti bingung ini hadiah untuk siapa gitu, semuanya jawab. Nah, angkat tangan kita tunjuk. Pertanyaan pertama, siapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang hijrahnya terang-terangan di siang bolong? Yang bapak-bapaknya, yang ikhwannya. Nanti yang santri punya pertanyaan khusus. Siapa yang bisa jawab? Tafadhal. Umar Ibnul Khattab, tafadhal, barakallahu fiik. Sekarang pertanyaan untuk akhwatnya. Akhwatnya masih ada di belakang ya. Ini dosa-dosa dalam keseharian. Masya Allah. Biar kita terhindar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya untuk akhwatnya. Ya, untuk akhwatnya.
Siapa nama putri Abu Bakar yang mengantarkan makanan untuk Abu Bakar dan Rasulullah selama di Gua Hira? Angkat tangannya. Siapa tadi yang angkat tangan pertama? Ah, itu. Yang pink, jilbab pink. Siapa? Asma, putrinya Abu Bakar. Tafadhali, tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ah, ini pertanyaan buat santri. Yang mana santri? Ini santri. Subhanallah. Kenapa santri di luar? Yang tua-tua di depan semua masa kalah sama yang tua? Besok santri di depan sini masa anak muda kalah sama yang tua? Subhanallah. Ah, santri khusus hadiahnya buat santri. Buat sarapan. Nggak mungkin bapak-bapaknya kita kasih uang jajan kan? Mustahil. Nah, kalau santri nggak apa-apa buat sarapan. Pertanyaan pertama 20.000. Ini berat nih makanya 20.000. Kalau yang ringan nggak 20.000. Yang bisa angkat tangan. Santrinya mana? Itu juga santri. Nah, angkat tangan yang bisa jawab. Pertanyaannya lumayan berat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat dari Mus'ab bin Umair bahwasannya di Madinah semua orang sudah masuk Islam dan Rasulullah siap untuk disambut ketika pindah ke Madinah. Itu tahun berapa? Yang bisa angkat tangan. Nah, yang santri, antum santri? Subhanallah. Ah, tafadhol. Tahun berapa? 13 apa? 13 kenabian. Maksudnya 13 kenabian itu apa kalau kita bilang 13 kenabian? Artinya 13 tahun Hijriyah? Enggak dong. Hah? Sebelum Rasulullah hijrah. Alhamdulillah, yang penting udah jawab. Tafadhol, silakan. Yang penting udah jawab. Kita bantu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Nah, lumayan buat jajan, buat sarapan pagi-pagi. Pertanyaan yang kedua berat juga nih, 20.000. Nah, yang bisa angkat tangan santrinya, jangan bapak-bapaknya, nggak mungkin kita kasih uang jajan ya. Bapak-bapaknya alhamdulillah Allah berikan yang lebih baik daripada itu semua. Santrinya pertanyaannya lumayan berat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun berdakwah di Mekah dan berapa tahun berdakwah di Madinah? Yang santrinya, berapa tahun berdakwah di Mekah dan berapa tahun berdakwah di Madinah? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Tafadhol, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khair, ahsanallah ilaik. Pertanyaan yang terakhir, karena terakhir ringan, hadiahnya pun ringan, 10.000 ya. Namanya terakhir mau gimana lagi? Yang pertama berat, yang kedua berat, yang terakhir ringan lah. Pertanyaannya ringan ya. Apa nama goa yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi 3 hari 3 malam? Siapa yang santri juga? Apa namanya? Goa Sur. Sur itu artinya apa? Sapi jantan. Tafadhol, barakallahu fiik. Masya Allah, ahsanullah ilaik, barakallahu fikum. Masya Allah. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita berikan daripada hadiah tadi itu cuma untuk menyemangati kita biar kita semangat bermajelis ilmu, semangat mendengarkan ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu. Adapun yang Allah berikan daripada ilmu, ketenangan, sakinah, itu adalah yang lebih baik. Wa ma indallah khairun wa abqa. Apa yang ada datang dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Adapun yang kita berikan itu hanya untuk menyemangati kita biar kita semangat bermajelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di majelis ilmu kita ini. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.